Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan studi kasus ya. Apa yang harus Anda lakukan atau satu tips atau trik yang perlu Anda lakukan yang bisa mendongkrak traffic website Anda hingga 2 kali lipat. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Oke, kita lihat ini adalah satu statistik traffic dari salah satu website yang kami kelola. Ya, ada periode di mana trafficnya sedikit ya stagnan, tapi ada tiba-tiba naik seperti ini. Kemudian ini ada turun lagi, ada naik sedikit ya, ini turun lagi, naik lagi di sini ya. Ini yang akan coba saya bahas ya, kenapa bisa seperti itu trafficnya, kenapa ada saat-saat traffic tiba-tiba tinggi ya, tiba-tiba ada turun lagi. Dan website ini kalau Anda bilang, itu bisa aja iklan mas, tidak. Website ini full organik ya, tidak ada iklan sama sekali. Ya, jadi trafficnya murni organik. Jadi kenapa di periode ini bisa stagnan seperti ini ya? Ada periode-periode di mana naik. Ya, yang stagnan ini adalah traffic yang berasal dari organik. Ya, organiknya segitu aja gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya sebuah website, misalkan sudah ada beberapa kata kunci yang masuk halaman 1 Google, kemudian ya kita lihat trafficnya misalkan rata-rata per hari itu ada 100 atau 1000 gitulah per hari. Maka dia akan ada titik stabilnya, yaitu misalkan 1000 tadi ya turun sedikit, atau 100 tadi turun sedikit, ya naik sedikit gitu kan, nanti turun sedikit lagi, naik sedikit. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan sehingga trafficnya bisa melonjak drastis. Apa itu? Yaitu pada periode-periode ini, ya ini kuncinya ya. Pada periode-periode ini saya membuat sebuah konten yang bermanfaat. Konten yang sesuai dengan pembahasan di website tersebut. Ya, jadi pada periode-periode ini saya membuat sebuah konten, trafficnya langsung naik nih. Ya, ini dari sekitar 90-an sampai ke hampir 200-an, 2 kali lipat lebih. Kemudian ini di periode ini nggak ada konten lagi. Ya, karena website ini memang seringnya saya gunakan untuk uji coba sih. Ini juga bagian dari uji cobanya. Ketika saya tidak membuat sebuah postingan, ya sampai di sini, ini trafficnya ya standar aja, ya di bawah 100, ya di atas 100 sedikit, ya turun lagi antara 100-an. Tapi ketika ada konten, nah ini seperti ini ada konten langsung naik lagi. Ya ini biasa lagi gitu trafficnya. Kemudian ini ada konten naik lagi, ya, ini nggak ada konten turun lagi, ada konten naik lagi. Kemudian saya coba beberapa hari tidak ada konten, ya itu biasa lagi nih di antara 100-an. Ketika posting 2 konten berturut-turut itu langsung naik lagi. Nah ini naik lagi nih. Nah kalau di periode ini masih pagi ya, ini saya ceknya di tanggal 28 Oktober 2022 jam 8.46. Kalau saya posting lagi di hari ini, saya yakin ini juga akan naik lagi drastis. Karena yang perlu teman-teman ketahui, kenapa sih orang mau balik lagi ke website tersebut? Bahkan kalau misalkan kontennya memang menarik, mereka tidak segan untuk membagikan konten tersebut. Kenapa seperti itu? Ya, atau Anda seperti ini aja lah. Misalkan ada nggak website yang setiap hari Anda kunjungi, atau hampir setiap menit atau setiap jam atau sehari beberapa kali Anda kunjungi? Ada atau enggak? Pasti ada ya, saya yakin pasti ada kalau Anda memang suka dengan dunia internet, entah itu sosial media, entah itu website berita atau apapun ya. Saya yakin pasti ada. Oke, contoh misalkan saya sering buka Instagram mas. Oke, pertanyaan saya misalkan Anda buka Instagram atau apapun ya, kenapa Anda mau masuk ke dalam website tersebut? Dan kenapa Anda mau kembali lagi ke website tersebut? Misalkan Instagram aja. Jawab di kolom komentar ya. Oke, saya yakin jawabannya adalah karena selalu ada konten baru ya. Karena selalu ada konten baru, maka Anda mau balik lagi ke dalam Instagram. Kalau misalkan saat ini gitu ya, atau detik ini konten Instagram itu konten terakhirnya nih detik ini. Setelah itu nggak ada lagi konten yang dipublish ya di Instagram. Pertanyaan saya, apakah Anda masih akan kembali ke Instagram?
Saya yakin di hari ini masih. Anda cek, oh nggak ada kontennya, Anda tutup lagi. Nanti malam atau sore penasaran, Anda cek lagi, oh ternyata masih nggak ada konten lagi. Besok pun Anda masih penasaran, kok nggak ada konten lagi ya? Besoknya mungkin masih ada penasaran, balik lagi. Tapi setelah itu, Anda pasti akan, udahlah, nggak ngunjungin Instagram lagi karena nggak ada kontennya. Atau oke lah, itu kan Instagram mas beda nih dengan website yang biasa gitu yang perlu artikel. Oke, taruhlah ada website apalagi yang Anda sering kunjungi, misalkan website berita. Kalau saya kan senang website berita. Contoh misalkan saya senang sekali masuk ke detik.com. Misalkan Anda juga seperti itu ya, website berita apa yang sering Anda kunjungi. Oke, kenapa Anda mau mengunjungi website tersebut berkali-kali? Karena di detik.com ya, selalu ada konten baru. Kita coba buka ya. Detik.com. Selalu ada konten baru, bahkan kalau di Detik itu setiap menit ya, setiap menit setahu saya ada konten baru. Ya, tadi balik lagi, bayangkan ketika misalkan Detik ini ya, di detik.com konten terakhir. Apakah Anda akan balik lagi ke detik.com? Saya yakin tidak. Ya mungkin hari ini masih ya, tadi besok masih coba lagi lihat, oh kok nggak ada kontennya lagi. Tapi setelah itu, setelah beberapa hari kemudian Anda balik-balik lagi tapi nggak ada konten baru, Anda akan tinggalkan detik.com dan tidak mau lagi buka website tersebut. Ya itu kuncinya. Nah ini kalau dilihat ya, di detik.com sendiri 9 menit yang lalu masih ada postingan ya. Kemudian 21 menit yang lalu, kemudian ini ada 6 menit yang lalu ya. Kemudian lagi 49 menit ada postingan 6, ya ini 6 menit, 7 menit. Nah ini berarti 1 menit 1 menit nih. Ada 9 menit, 1 jam, 41 menit ya. Artinya hampir setiap menit atau setiap jam itu ada banyak sekali konten di detik.com, sehingga mungkin saja Anda mengaksesnya berkali-kali dalam satu hari. Begitu juga tadi dengan Instagram atau sosial media lainnya yang sering Anda kunjungi. Begitu juga dengan website Anda. Kalau website Anda ingin banyak trafficnya, tentu Anda harus rutin memposting artikel baru, rutin memposting konten baru. Manfaatnya bukan hanya untuk SEO-nya, untuk SEO tentu yang seperti itu sangat bermanfaat. Tapi dari segi usernya juga seperti itu. Contohnya website saya, devriansa.net. Itu website yang mungkin saya ngelolanya kurang baik ya, karena saya jarang sekali posting di sana. Mungkin seminggu sekali saya posting ya itu udah bagus banget. Akhirnya trafficnya anjlok. Trafficnya drop. Mungkin saja Anda tadinya suka masuk website sana karena oh iya di devriansa.net itu ada berita-berita terbaru tentang SEO, terupdate tentang SEO, ada di sana. Tapi ketika Anda masuk, kok nggak ada konten baru, Anda close. Besoknya lagi Anda masuk, kok nggak ada konten baru, Anda close. Besoknya lagi Anda masuk, kok nggak ada konten baru, Anda close. Akhirnya udah males nggak pernah ada konten baru lagi. Yang terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan saya kelola dengan baik, misalkan sehari minimal 1 aja saya posting, tentu Anda balik, oh iya ada konten baru lagi. Besok balik lagi, ada konten baru lagi. Besok balik lagi, ada konten baru lagi. Apalagi kalau kita mau jadi website yang besar. Ya seperti Detik, seperti Marketplace. Kenapa orang mau bolak-balik? Karena per menit atau per jam saja banyak sekali konten baru di website mereka. Sehingga orang mau balik lagi, bahkan setiap hari. Nah kalau kita belum bisa seperti itu ya, setiap hari memposting puluhan atau ratusan artikel, ya cukup satu hari satu. Tapi jangan harapkan orang itu mengunjungi website Anda berkali-kali di hari tersebut. Ya pasti mereka karena sudah terbiasa dengan oh iya website ini mah postingnya satu hari satu, maka mereka akan datang berkunjung setiap hari 1 kali. Dan kalau bisa ya ini strategi saya ya di website klien, karena kalau website kami sendiri biasanya tidak terkelola dengan baik. Tapi kalau website klien karena mereka bayar, ya kami kelola dengan baik. Ya kalau bisa Anda posting misalkan cuma bisa 1 hari 1 kali, oke, jamnya disamakan. Misalkan saya posting setiap jam 9 pagi setiap hari. Kalau bisa seperti itu. Jadi user Anda sudah tahu, oh iya di website ini tuh setiap jam 9 pagi ada artikel baru yang harus saya baca. Atau ketika dia lewatkan dari jam 9, oh iya ini pasti ada artikel baru nih karena udah lewat dari jam 9. Itu membiasakan user Anda sehingga mereka mau mengunjungi website Anda berkali-kali. Begitu juga dengan mesin dari Google. Robotnya Google juga akan mendeteksi seperti itu. Ya ketika website Anda, oh ya setiap jam 9 nih dia pasti ada postingan. Robotnya Google akan datang tuh. Sehingga website Anda akan mudah terindeks. Ya belakangan ini kan masalahnya, Mas website saya sulit terindeks. Mas sudah di submit di Google Search Console juga masih sulit terindeks. Sudah minta request indexingnya, masih belum terindeks. Karena tadi robotnya Google juga mempelajari pola dari website Anda. Kalau website Anda tadinya nggak aktif, jarang posting,
Robotnya Google juga malas bolak-baliknya gitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Begitu juga dengan user. Ketika website Anda jarang sekali posting, mereka juga malas. Atau rajin posting, tapi artikelnya artikel yang tidak bagus. Artikelnya ngasal, tidak bermanfaat, tidak berkualitas. Maka user juga akan malas. Artikel-artikel di situ mah artikel-artikel jelek gitu kan ya. Nggak enak dibaca, atau nggak ada ilmunya, atau nggak ada isinya. Orang juga akan malas. Tapi ketika Anda membuat artikel yang bagus, berkualitas, bermanfaat, maka orang akan balik lagi. Dan mereka dengan suka hati ya, suka rela, mereka akan bagikan tuh. Mereka akan rekomendasikan website Anda ke teman-temannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah ketika Anda mau traffic website Anda naik terus gitu kan, kemudian stabil, maka Anda perlu melakukan posting secara rutin ya, setiap hari. Bahkan kalau bisa dalam satu hari banyak artikel, itu jauh lebih bagus. Dengan seperti itu Anda mempertahankan user-user yang memang sudah sering masuk ke website Anda untuk tidak pergi meninggalkan website Anda. Selain itu Anda juga menambah dengan user-user baru, sehingga trafficnya akan naik terus tuh, organiknya. User lama tetap bertahan, balik lagi ke website Anda, dan ditambah dengan user baru yang masuk, baik dari Google ya, baik dari SEO maupun dari tadi rekomendasi orang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan kontennya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.